lagi di Visitalk. Kali ini kita ketemu di Visitalk episode 3 dan bisa dibilang ini adalah Visitalk psikolog part 2 gitu ya, karena kita juga bakal ngomongin tentang mental health lagi. Biar apa ya, bisa lebih paham gitu. Nah, kali ini aku ada Kak Aca. Halo. Bisa apa ya? Dibilang bisa dibilang apa? Mahasiswa? Iya, atau masih mahasiswa sih sekarang. ya? Masih. Mahasiswa juga. Bisa. Masih magang. Oke, tarik nafas dulu. Oke, lebih calm ya. Oke, bisa. Kali masuk podcast ya, Mas ya. Ini boleh kenalan? Mamat bengkel. Menopal. Mas Naufal, Masuk oke. juga masih mahasiswa ya? Alhamdulillah, ya. Masih. Sebenarnya seangkatan sama aku kan. Tapi biar basa-basi gitu Iya, ya. bahasa-basi aja. Biasa semester 8 ya, Mas ya. Yuk bisa yuk. Terakhir ya. Semester 9 deh. Jangan dong. Bisa. Oke. Kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Karena kan kita nggak tahu ya. Maksudnya mental health itu apa aja sih? Misalnya cabang-cabang atau artinya gitu. Karena ini momennya masih Gen Z lagi di depan-depannya, gimana kalau kita bahas tentang kesehatan mental di era Gen Z ini gimana gitu ya. Walaupun sekarang udah bukan alpha lagi, udah beta ya sekarang kabarnya gitu. Tapi karena Gen Z lagi di atas, lagi di puncak-puncaknya gitu, kita bakal bahas seputar kesehatan mental pada Gen Z. Seperti itu. Gen Z kan? Ya, jadi kan namanya Gen milenial ya. Juga. Gen Z nggak masuk gitu. Nanya ada orang di belakang Gen Z gitu. kan? Gen Z kok masih. Kita adalah generasi Gen Z. Ya, generasi Gen Z. Oke. Tentang Gen Z nih. Gen Z tuh kan kayaknya paling aware gitu ya sama mental health gitu ya. Itu ada nggak sih kayak kok bisa sih Gen Z lebih aware tentang itu? Nah, kalau misalnya dibilang kenapa Gen Z bisa lebih aware, mungkin karena udah zamannya sosial media kemana-mana gitu ya. Jadi lebih banyak orang membagikan informasi gitu, apalagi tentang kesehatan mental, apapun itu gitu. Jadi kalau dibilang kenapa Gen Z lebih aware, karena media informasinya sekarang tuh lebih banyak gitu, nggak kayak dulu mungkin zaman masih yang generasi X atau milenial juga udah mulai bersosial media, tapi mungkin nggak sekencang sekarang ya, ada TikTok, Instagram, YouTube gitu, jadi lebih banyak media penjelasannya gitu. Jadi mungkin Gen Z lebih aware, lebih paham gitu tentang kesehatan mental ya, karena banyak dibagiin gitu di Instagram, TikTok juga gitu. Platformnya banyak ya. Platformnya banyak. Kita belajar nggak cuma dari buku aja, tapi bisa dari. Dulu kan koran nggak bisa up to date ya, harus nunggu besok gitu. Sekarang sosial media apa viral langsung gitu ya. Keluar satu statement gitu langsung trending di bukan Twitter lagi, X. Tapi udah X. saking aware-nya Gen Z biasanya dibilang baperan. Iya sih. Gara-gara tentang Iya sih, iya pasti gitu. Jadi apa ya, stigmanya Gen Z ini kayak mentalnya lemah gitu, apa sedikit mental health gitu kan. Kalau dibilang lemah sih enggak, malah kalau menurut aku sebagai calon psikolog gitu ya, Gen Z itu termasuk yang kuat gitu, karena udah melewati berbagai macam, mungkin neneknya Gen boomer atau apa gitu, emaknya milenial gitu, anaknya Gen Z, terus nanti mamanya bilang kok gini aja baperan sih, kok gitu aja dimasukin ke hati gitu ya, karena dia lebih berani gitu untuk mengungkapkan. Mungkin kalau zaman mama-mamanya dulu, nenek-neneknya dulu nggak berani gitu, kayak dibilang ngelawan gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang udah berani untuk mengeluarkan apa isi hatinya gitu. Jadi kalau dibilang baperan, enggak baperan, mereka tuh lagi ngeluarin aja apa yang ada di hati gitu. Kalian juga gitu kan? Apa masih dipendam nih? Nggak boleh ya, jadi penyakit nanti. Gimana nih? Enggak sih, ya lebih apa ya, lebih terbuka gitu ya. Gimana sih caranya kita menjaga kesehatan mental kita gitu. Betul. Tapi udah paham kan kesehatan mental itu apa? Nah itu. Paham nggak? Tanya. mental yang sehat. Iya, gimana contohnya tuh?
Coba definisinya Definisi kesehatan mental tuh gimana? Tahu nggak? Apa ya? Pokoknya senyum terus kayak gitu. Itu definisi kesehatan mental. Nah, itu gila. Nggak boleh lo bilang gila lagi sekarang. ODGJ. ODGJ. Iya, ODGJ gitu. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan, secara basicnya itu kesehatan mental itu bisa dilihat dari orang-orang atau kita bisa bekerja secara produktif, bisa bersosialisasi dengan baik. Itu namanya kesehatan mental. Jadi beda ya kesehatan mental dan penyakit mental. Karena kalau kesehatan mental kita bermasalah belum tentu penyakit mental kita tuh ada gitu loh. Nah gitu. Tapi kalau penyakit mental kira-kira ya kalau yang kalian ketahui gitu penyakit mental itu contohnya apa? Apa ya? Terus selain ODGJ kan keseluruhannya gitu. Kalau malas berlebihan itu Males berlebihan kayak mungkin bisa? tiap hari cobaan. Oh, lebih ke menunda-nunda pekerjaan gitu. Itu namanya prokrastinasi kalau di psikologi. Oh, ada ya? Ada istilahnya tersendiri gitu. Jadi kayak mungkin deadline tugas kalian banyak-banyaknya gitu. Jadi saking banyaknya ya udah ntar dikerjain pas kepepet aja deh gitu. Ditumpukin tuh di akhir-akhir. Itu namanya prokrastinasi. Jadi kan pas udah ada hasil akhirnya itu jadi kayak oh ini harusnya aku bisa dapet lebih gitu. Tapi karena aku tunda tadi karena aku bikinnya udah pakai the power of kepepet, dapetnya cuma segini. Ya udahlah yang penting selesai gitu. Yang penting jadi gitu. Itu masuk ke penyakit itu. Kalau dibilang penyakit enggak, belum. Tapi sudah masuk gangguan iya. Gangguan. Jadi bedakan penyakit dan gangguan gitu ya. Belum tentu semua gangguan itu penyakit dan belum tentu kalau penyakit udah pasti gangguan seperti itu. Oke, apa bedanya Kak? Kalau bedanya sendiri permasalahan mental ini ya. Kalau kalian ngerasa cemas kenapa gitu? Misalnya aku cemas mau ujian. Itu hal biasa karena ada penyebabnya. Tapi kalau misalnya kalian cemas, aku nggak mau keluar deh. Kenapa? Takut ketabrak mobil. Itu kan udah di luar normalnya ya gitu. Itu udah masuk ke gangguan, udah masuk ke penyakitnya gitu, penyakit mentalnya gitu. Kalau udah sesuatu yang berlebihan lah kita misalnya bilang gitu, sesuatu yang berlebihan pokoknya udah nggak baik. Apapun itu, misalnya kayak stres yang udah berlebihan. Kalau misalnya stresnya karena ada sesuatu ya wajar. Tapi kalau udah semuanya distresin, semuanya dicemasin gitu, ya udah nggak wajar lagi. Kadang kita cuma bilang, tolong dong beli rujak di depan. Enggak, aku takut ketabrak. Kan nggak nyebrang. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya terlalu berlebihan ya nggak baik. Itu apa namanya? Anxiety disorder ya? Oh iya, anxiety disorder itu kecemasan. banget itu. Kalau udah disorder berarti gangguan ya. Disorder itu artinya gangguan gitu. Anxiety ya kecemasan artinya gitu. Kecemasan berlebihan. Berlebihan gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh kecemasan yang kayak takut sesuatu gitu, kecemasan masa depan, akademik gitu misalnya. Gitu. Aku mau nanya Kak, aku punya temen, dia tuh gimana ya bilangnya? Dia ngekos sendiri di kosnya. Suatu waktu tuh dia belum makan, aku tawarin aja makan gitu, dia mager. Ada nasi goreng, tukang nasi goreng lewat. Terus dia bilang, itu ada tukang nasi goreng gitu, beli gitu. Enggak, aku malu kan. Malunya itu tuh apa termasuk? Kan nggak masuk akal juga ya? Iya, malu. Masa cuma beli malu gitu? Jadi sebenarnya itu mungkin orang awam itu tidak bisa membahasakan sesuatu dengan baik ya. Ada kalau dipikirkan aku malu, sebenarnya mungkin dia takut, nggak punya keberanian, tapi dia membahasakan dengan malu gitu ya. Kalau kayak kasus saya teman kamu tadi kayak ngajak beli abang nasi goreng di depan yang lewat gitu, nggak mau malu. Sebenarnya itu bukan malu, tapi dia tuh nggak punya kepercayaan diri untuk keluar dari situ. Nah, karena udah terbiasa pesan online terus, jadi kan nggak berinteraksi sama orang gitu ya gitu. Sama kamu mungkin udah nyaman karena temen gitu, tapi ketemu sama orang asing gitu tuh. Nah, permasalahan anak zaman sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Karena main media sosial terus nih, jadi kurang bersosialisasi. Jadi pas ketemu sama orang di luar takut, punya ketakutan soal itu. Nanti kalau dibilang enggak, aku nggak takut tapi malu aja, sebenarnya dia tuh takut tapi nggak tahu aja, nggak pede, kurang percaya diri dia tuh karena terkurung terus gitu. Tapi itu tuh ada efeknya nggak kalau terus-terusan dibiarin kayak gitu? Iya pasti ada. Kayak kalian pernah dengar istilah, dia kok takut sih sama orang kayak gitu-gitu. Nanti efek jangka panjangnya gitu, pasti jadi kayak takut sama orang, ganggu kehidupan sehari-hari dia gitu. Jadi antisosial dianya gitu. Itu klub antisosial klub itu. Ada kan kalian join klub? Jangan ya, jangan. Kita tuh
makhluk sosial, harus berinteraksi ke orang lain gitu. Tapi kalau kalian sebenarnya ngerasa introvert apa ekstrovert nih? Kalau aku tuh Yang kayak dirasain? tengah-tengah ambivert ya? ambivert kayaknya. Kalau masnya apa? Apa ya? Bingung nih kadang tuh. Tergantung sama siapanya. Dan suasananya. Entah itu orang belum dikenal atau enggak. Nah, gini aja deh. Kalian ngerasa nge-charge energi itu waktu sendirian atau ketemu orang rame-rame gitu? Sendiri. Nah, itu dibilang bisa diukur sih. Nanti kalau mau aku ukurin ya. Oke. Gitu. Kita tes. Nah, tapi basicnya itu bisa disadarin dari itu. Kita tuh nge-charge energinya waktu lagi sendiri atau rame-rame. Nah, kebetulan aku tipikal yang ekstrovert parah. Jadi energi itu dari ketemu orang, berinteraksi sama orang. Tapi kan mungkin kayak kalian ini berinteraksi gini capek ya makan energi gitu. Habis ini udah aku lesu, pengen tidur aja. Capek ngomong tadi sama baca banyak banget gitu. Karena energi kalian aku serap. Diserap ya, betul ya. Gitu. Dan ngechatnya tuh juga ada waktunya kayak lama banget. Bisa seharian tuh ngechat tuh sendiri. Itu mah terlalu dilama-lamain gitu. Harus banget. ada di porsinya. Misalnya aku pengen rebahan gak ngapa-ngapain hari males-malesan aja. Tapi ada jangkanya. Nggak boleh yang ya kapan maunya aja deh. Selesainya aja. Nggak selesai-selesai. Enak banget soalnya tiduran rebahan gak ngapa-ngapain gitu ya. Tetap gak boleh berlebihan. Nggak boleh. Ingat sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Nah, untuk kesehatan mental ini kan apa ya? Menimbulkan stigma macam-macam ya di masyarakat gitu. Nah, itu stigma-stigmanya apa aja sih dan gimana gitu? Stigma yang paling pertama ya tantangan aku jadi sebagai calon psikolog tuh pasti kayak datang ke psikolog pasti punya masalah mental, ODGJ fix nih, besok dirujuk nih rumah sakit jiwa, minum obat ini tuh. Enggak teman-teman, enggak. Namanya kita makhluk sosial, butuh berinteraksi sama orang lain. Kadang kayak masnya, aku nggak bisa cerita sama temanku karena aku takut diceritain bocor nanti. Ya datang ke psikolog tugasnya untuk itu, buang sampah istilahnya. Sampah gitu loh. Tempat sampah masalah orang-orang gitu. Jadi kalau ada stigma gitu ya wajar karena mungkin kurangnya sosialisasi gitu. Jadi harus dibangun dari diri sendiri. Misalnya kayak kalian gitu bilang ke teman-teman, aku ke psikolog loh kemarin, ngapain gitu? Enggak ada, cuman mau mencari sebenarnya aku tuh orangnya apa gitu, mencari minat bakat aku tuh apa, kira-kira IQ aku tuh berapa. Ke psikolog kan bisa cuman untuk gitu aja ya, bukan mau berkeluh kesah, mbak aku kemarin putus cinta, kan nggak yang harus gitu-gitu ya gitu. Terus juga biasanya, oh ini kemarin ada tren di TikTok, ke psikolog mahal, mending duduk aja di bangku Indomaret, murah, gratis kan. Oh iya. Kan ada itu ya. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Datang ke psikolog sebenarnya juga tidak memastikan. Psikolog tuh nggak bisa berjanji untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Tapi bisa kita gali sama-sama nih apa aja gitu yang bisa kita selesaikan, mana dulu yang harus diduluankan gitu. Jadi kan setidaknya ada yang lega. Tapi kalau cuma bengong di kursi Indomaret, ya udah bengong dong. Habis waktunya. Kebetulan aku kepikiran random aja sih. Apa? Ya random aja sih. Random atau beneran nih? Enggak. Gini. Diri sendiri apa temennya nih ya? Ke Acanya sendiri. Oke. Aca kan psikolog. Iya. Kalau psikolog itu stres, misal kayak ada penyakit, ya pikiran gitu, banyak pikiran. Ke psikolog atau karena dia punya ilmu sendiri, dia bisa menangani itu sendiri. Nah, itu tuh juga dulu pas awal-awal aku berpraktik seperti ini gitu ya, itu jadi tantangan juga. Dapat cerita negatif itu kan capek ya gitu tiap hari. Ibarat gelas tuh lama-lama penuh gitu. Tapi ternyata aku tuh tahu cara membuang itu gimana. Harusnya kalian juga seperti itu. Kalau kalian ngerasa capek sama diri kalian sendiri karena tadi udah sana ke sini, udah berkegiatan gitu, kalian harus cari tahu gitu, harus ngapain. Nah, kalau aku caranya itu ya ngobrol santai gitu. Jadi kalau pulang ke rumah, aku lagi tidak jadi psikolog ya. Jadi tolong jangan konsultasi apa-apa gitu. Karena aku lagi jadi Aca nih, tidak jadi psikolog gitu. Jadi kalau misalnya nanti bilang, Mbak, aku boleh konsultasi nggak? Aduh, jam kerja aku udah habis nih gitu. Jadi aku langsung membatasi diri daripada aku yang capek gitu ya, nggak perform banget untuk mengatasi klien-klienku selanjutnya gitu. Gitu sih. Berarti ya
jadi psikolog ya ternyata. Tapi berat sih kalau dibilang berat gitu, tapi karena mungkin aku suka jadi gampang kayak kalian gitu, anak DKV karena kalian suka. Padahal kalau aku ngelihat kalian kok bisa ya kalian bikin sesuatu karya seperti kok kepikiran gitu, apalagi gambar yang kecil-kecil tuh kok mau mendetail banget gitu ya. Nah, bilang juga kalau anak psikolog tuh bisa rawat jalan gitu. Rawat jalan itu hanya berlaku di S1, tapi kalau udah jenjang selanjutnya itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya kayak aku sekarang mahasiswa pendidikan profesi calon psikolog ya, nanti kalau lulus disumpah jadi psikolog, bukan S1 lagi karena S1 udah selesai. Jadi nggak bisa rawat jalan lagi, harus selesai. Karena tugasnya itu udah berbeda. Aku tuh udah ketemu dengan pasien, dengan klien. Jadi kalau sama-sama rawat jalan, siapa yang merawat? Gitu, jadi harus selesai gitu. Sebelum dulu memutuskan untuk lanjut ke pendidikan ini juga udah diperingati, kalian udah selesai belum sama diri sendiri gitu. Jadi udah ada batasannya gitu. Dalam banget. Ceru guys. Kalau anak sekarang tuh bilangnya sebelum berhubungan sama orang lain harus selesai dulu sama masa lalunya gitu. Selesai dulu. Kayak gitu banyak gitu harus selesai dulu sama dirinya gitu. Terus balik lagi ke Gen Z-nya. Oke. Tantangan soal kesehatan mental Gen Z, apalagi sekarang ada sebutan apa itu mental strawberry. Coba kayak pernah dengar nggak? Tahu pasti mental strawberry gitu. Sama orange bulat gitu. Oke. Kalau tantangannya aku malah ngelihat di generasi Gen Z ini banyak banget tantangannya. Salah satu apa? Cyberbullying. Kalau mungkin dulu kita dibully itu cuma di sekolah aja sehari-hari. Ini udah di sekolah, di internet dibully lagi ya. Capek kan? Kayak aku harus kemana gitu. Makanya sekarang tuh anak Gen Z ada second account karena di first accountnya itu jadi orang-orang yang nge-branding ini dia baik-baik, tapi mungkin di second accountnya ngapain nge-club gitu ya kan, dugem gitu, karena dia nggak mau kelihatan gitu kalau tadi aku habis leha-leha ngapain gitu, jadi kayak tidak menjadi diri sendiri gitu. Nah terus apalagi gitu, FOMO kayak kemarin tuh musim-musim Labubu. Temen aku punya, jadi aku harus punya juga gitu. Jadi kayak lomba-lombaan satu dengan yang lain gitu. Nanti kalau nggak punya gitu, kok nggak dapet ya, kok dia dapet. FOMO itu juga kecemasan gak sih? Kecemasan, masuk kecemasan FOMO itu. Misalnya kayak cowok deh, cowok biasanya kalau FOMO apa? Cewek kan kayak boneka Labubu gitu, kok cowok? Apa ya? Apa? Ngopi. Oh iya, biasa misalnya nongkrong gitu. Iya, nongkrong gitu. Oh, ada cafe shop baru nih di mana-mana gitu ya. Nggak pernah nongkrong. Iya. Terus kesibukannya apa nih? Kesibukannya lah ngopi. Lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Lagi nggak ngapa-ngapain itu ngapa-ngapain loh sebenarnya. Iya. Jadi kayak misalnya sekarang aku nggak ngapa-ngapain nih, loh nggak nafas lagi tah. Jadi kalau aku ditanyain gitu, Mbak Aca lagi ngapain? Nih kalau dijawab nggak ngapa-ngapain, tapi aku masih bernafas sambil leha-leha, tiduran juga nih gitu ya. Ya udah jawabnya ngapain? Masih nafas nih, alhamdulillah gitu ya. Sibukannya ngapain Mas? Selain kuliah nih? Selain kuliah. Main game kah? Game. Kerja. Sampingan. Apalagi Itu ngapa-ngapain loh Mas? Sibuk kamu tuh. Iya ya, nggak disadarin ya. Saking sibuk nggak sadar Mungkin gitu. kamu boleh ketemu Kak Aca. Iya, untuk boleh. Aku tuh sebenarnya Kurang kenal nih sama diri sendiri gitu. Boleh nanti ya konsultasi sama aku. Boleh, abis ini. boleh. Kesukaan itu apa sih? Boleh loh. Nah terus juga biasa kalau Gen Z ini kecemasan masa depan kebanyakan. Iya. Kayak aku harus jadi apa ya? Terus nanti udah tahu nih pengen jadi apa, tapi orang tuanya nggak ngebolehin. Biasanya gitu. Nanti ada tuntutan dari orang tua, aku harus jadi gini-gini Mbak sama orang tua. Tapi kamu suka? Enggak, aku sebenarnya nggak bisa, tapi orang tua mau aku jadi itu. Terus juga apa gitu? Masalah finansial. Betul. Gitu, harga rumah gila-gilaan banget, tapi gaji kita tuh seberapa sih gitu ya kan? Ekspektasi Gen Z tuh terlalu tinggi, pengennya tuh kerjanya sedikit tapi gajinya tuh banyak gitu, karena dia membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kayak enak banget sih Mbak itu ngeliat di media sosial, kerjaannya cuman hai tapi miliaran gitu. Aku udah capek banting tulang ngetik ini itu ngeliat monitor setiap hari gitu, kok gaji aku masih UMR ya, apalagi itu tinggal di Jogja ya, aduh. Itu balik lagi ke sosial media. Iya, sosial media, karena itu tadi apapun itu sosial media, penyakit hati pikiran sendiri itu waduh harus banget dibatasin.
Soalnya kan di sosial media tuh apa yang dilihat tuh belum tentu Belum aslinya tentu. gitu. Contoh kita deh introspeksi diri. Kadang kita posting foto aja, foto terbaik kita kan di media sosial. Iya, Nggak mungkin di kan kita upload. lagi ngorok tidur kita posting gitu ya kan. Orang juga fungsi media sosial juga itu sebagai albumnya, karena besok bisa dilihat lagi, oh aku kemarin lagi gini. Jadi kan yang bagus-bagus aja momen-momen Jejak tertentu. digitalnya pokoknya yang bagus-bagus gitu. Iya, karena jejak digital tuh penting loh. Iya. Kalau kalian pernah nge-tweet sesuatu gitu, Oh iya. harus tuh, soalnya besok-besok bisa jadi, kalau kita amin jadi orang penting ya, jadi anggota DPR atau apa, bakalan cari tuh kesalahannya sama netizen. Iya. Tahun sekian si ini pernah nge-tweet kayak gini, sekarang dia jadi seperti itu gitu ya kan. Gak lucu dong. Apalagi kalau kayak rekrutmen kerja gitu kan, HRD pasti Iya. cari Instagram kan. Dilihat nih ngapain? Oh ini hobinya dugem nih, ada capek dijadiin highlight gitu. Dugem di sini gitu. Kan nggak baik ya gitu. Jangan ditiru. Makanya ada second account. Aku nggak punya second account ya. Hati-hati Aku juga nggak punya. sama second account. Sekarang tuh juga ada first, second, third, fourth. Kamu nggak tahu ya? Aku bingung juga. Ngapain? Nggak, aku Banyak-banyak. bingungnya ini udah second, tapi ada close friend. Oh iya, banyak bener. Banyak banget ya. Iya. Jadi Kebanyakan kayak cewek kayak gitu. ya karena cewek tuh sebenarnya ya susah ditebak gitu ya kan. Cowok enggak ya? Pengen apa? Oh enggak, yang cowok-cowok coba. Kamu harus Kamu baca dibawa. buku. Enggak ya? Kamu harus baca buku Mars and Venus. Uhuy. Bagus tuh. Itu tentang Bagus. cowok dan cewek. Bisa. Oh, hobi baca buku nggak? Enggak. Terus hobinya apa nih kira-kira? Nonton film. Boleh nontonnya podcast coba. Kalau nggak Podcast bisa, apa aja? Apa aja? Aku tuh sering dengarnya podcast Raditya Dika, Oh, Helmi iya. Yahya. Kalau misalnya lebih ke bisnis gitu, tergantung sukanya apa. Jadi bisa cari aja gitu. Karena nggak semua orang kan suka baca buku gitu. Kadang ada kepintaran yang auditori gitu, ada yang suka nggambar juga gitu. Gitu. Kalau mental strawberry kak, tanggapan mental strawberry. Gimana ya tanggapannya, nggak bisa bertanggapan gimana karena kalau dibilang ya jeleknya itu lembek banget ya. Karena ya orang tua kita tuh terlalu memanjakan, iya dibilang gitu. Tapi mungkin orang tua dari si anak-anak mental yang punya mental strawberry itu ngerasa nggak boleh nih anaknya dikerasin, takut trauma gitu. Secara tidak langsung juga mendidik anaknya untuk jadi lebih lemah gitu loh. Gitu. Jadi nggak salah, tapi dilihat dulu karakteristik anaknya gimana. Kalau misalnya bisa dikerasin ya ada skalanya kan, kerasnya jangan segini. Kalau dulu dia pakai kata-kata kasar ya nggak usah pakai kata-kata kasar, tapi lebih tegas. Nggak boleh ya gitu. Anak sekarang kan no ya gitu. Nah kan, Iya, no ya. Iya kak. Jadi nggak cuma love terus, tapi respect juga. Iya, dikasih. jadi anak-anak waktu keluar dari lingkungan keluarga nggak kaget gitu. Kadang kan didikan keluarga kita mungkin lemah lembut, ngomongnya diatur banget gitu. Giliran keluar pas sama temen-temen, kamu ngapain gitu-gitu, pokoknya sesuatu yang kasar dia kayak kok gini sih dunia, kok nggak seperti orang-orang rumahku gitu. Jadi kan anak-anak kaget gitu, jadi terjadilah ansos itu tadi, nggak mau bersosialisasi gitu, karena dia ngerasa lingkungan luar tuh nggak baik, nggak kayak keluargaku gitu. Ada juga yang sebaliknya gitu, malah keluarganya yang jelek, lingkungan luarnya malah yang baik ke dia gitu. Jadi nggak nyaman di rumah, jadi harus 50-50 lah gitu. Oke, jadi harus seimbang ya, love dan respect gitu. Dan di perkenalkan juga sih, dunia tuh juga nggak sama. Maksudnya Betul, harus dikasih pengetahuan. Soalnya anak itu kita lahir kertas kosong tuh ibaratnya. Iya, betul. Jadi yang ngasih tema-tema, ngasih warna-warna itu ya satu dari keluarga, dua lingkungan. Karena itu berpengaruh banget gitu. banget ya lingkungan itu. Kalau apalagi di perkuliahan ya, kalau udah nyemplung satu circle yang wow. Tapi circle kalian banyak kan kuliah, nggak cuma satu? Gimana nih? Ada circle kelas ini, circle kelas itu gitu. Iya sih. Iya, pasti kan gitu. Ya nggak apa-apa punya banyak Punya banyak circle gitu, circle, tapi nggak kita apa-apa. tarik positifnya gitu. Kalau dibilang kan dulu nggak boleh ya pilih-pilih teman. Iya bener, nggak boleh pilih-pilih teman. Jadi kita kayak punya perbandingan.
oh dia udah ngelakuin kesalahan yang itu, jadi pelajaran kita jangan sampai seperti itu. Terus nanti yang sana dia pintar banget loh, ternyata dia ngerjain tugas atau belajar sampai segini, oh itu harus aku contoh biar aku jadi kayak dia gitu. Jadi kan ada plus minusnya gitu, walaupun di circle manapun pasti bakalan ada plus minusnya, nggak mungkin circle itu minus terus circle itu plus terus, nggak mungkin gitu. Gitu. Ya, terus soal tanda-tanda nih, mungkin kakak bisa bagiin tanda-tanda gangguan kesehatan mental biar kita bisa maksudnya mengenali nih, aku udah kayak gini, ini tanda-tanda nih, kayaknya aku harus berbenah diri atau lebih mengerti. Kalau dibilang tanda-tanda sih yang paling basic banget itu kecemasan itu tadi. Kalau udah terlalu berlebihan berarti ya aware diri aja, mawas diri gitu. Coba untuk lebih terbuka. Kalau emang nggak bisa ke psikolog langsung, mungkin ke teman-temannya dulu gitu, cerita. Aku kenapa ya ngerasa gini? Mungkin temannya ada feedback bagus gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama nggak tahu, ya udah saling kita datang aja yuk ke psikolog gitu biar kita lebih tahu gitu. Jangan yang apa-apa self diagnosis sendiri gitu. Kalian tahu nggak sih tren yang ngaku-ngaku kalau dia tuh bipolar gitu? Iya, jadi kayak punya penyakit mental tuh nggak keren gitu, nggak keren gitu. Bukan karena kalian punya penyakit mental tuh jadi kayak ngerasa aku bisa dimaklumi karena aku bipolar, aku dimaklumi karena aku punya kecemasan yang terlalu tinggi. Dan katanya kalau untuk self diagnosa, itu katanya bisa malah beneran jadi penyakitnya sendiri ya? Oh, jadi di psikologi itu ada namanya ramalan swasujud. Jadi kalau di Islam tuh seperti omongan tuh adalah doa. Jadi apa yang kita percaya itu yang terjadi gitu. Nah, jadi karena mungkin sebelum dia ngeklaim diri dia, misalnya aku ngeklaim aku bipolar nih, pasti dia cari tahu dulu kan, bipolar tuh apa, gimana gitu. Oh aku gini, mungkin skalanya masih sedikit gitu, masih basic yang bisa diatasi, tapi mungkin karena dia berlarut-larut di situ, jadi ya udah gitu. Pas dia datang ke psikolog, dia langsung bilang, aku kayaknya bipolar deh. Kenapa? Karena aku baca di Google kayak gini gitu. Padahal psikolog tuh ngediagnosa orang nggak dari Google loh, ada bukunya sendiri gitu, nggak mungkin dari Google gitu. Google ya cuman gambaran secara besarnya aja gitu, tapi kan ada poin-poin lain, ada simptom-simptomnya harus terpenuhi gitu. Kayak misalnya kita batuk gitu, demam gitu, ya panas aja kan gitu. Kita cuma bedain rasa panas, tapi kan di demam itu ada yang demam tipes lah atau apalah gitu. Kayak batuk ada batuk TBC atau yang lain-lain gitu. Ya kita cuma tahu demamnya aja atau batuknya aja. Nah orang yang self diagnosa sendiri itu ya pasti cuma gitu, aku bipolar, tapi bipolar tipe apa? Aduh nggak tahu gitu. Jadi ditanya minum obat apa, antidepresan, dapat dari mana gitu. Ternyata dia pakai narkoba. Hati-hati ya. Berarti tetap harus ketemu. Iya harus. Nggak boleh apa ya, menyimpulkan sendiri ya. Nah susunannya itu datangnya ke psikolog dulu, baru ke psikiater. Jadi nanti kalau psikolognya merekomendasikan untuk ke psikiater baru datang gitu. Karena tugas psikiater itu ngasih obat. Psikolog kan nggak bisa ngasih obat ya gitu. Psikolog cumanya bisa ngasih terapi gitu-gitu. Dengerin curcol kalian gitu, psikolog bisa gitu. Tapi kalau ngasih obat balik lagi ke dokter gitu. Tapi dokter nggak bisa terlalu mendengarkan seperti psikolog. Pasti kayak cuman nanya apa gitu, hasil medisnya itu pasti dilihat, oh ini dapat rujukan dari psikolog, dia kenapa-napanya gitu. Makanya kan ada perbandingan gitu, kenapa dari dulu aku nggak psikolog aja, kenapa langsung ke psikiater ya? Soalnya aku di psikiater ngerasa nggak didengarkan. Enggak, karena di psikiater sebenarnya kalian nggak akan didengarkan segitunya. Karena antriannya panjang bos. Ke psikolog tuh tugasnya gitu, kalau mau didengarkan yang benar-benar dikasih solusi sesuatu gitu, disadarkan sesuatu itu ke psikolog. Psikiater ya didengarkan juga, cuman mungkin nggak selengkap di psikolog gitu. Berarti konsul pertamanya di psikolog dulu, baru ke psikiater gitu. Kalau direkomendasikan gitu. Terus gangguan apa lagi nih kak yang common di Gen Z? Gen Z gangguannya palingan kalau aku lihat anxiety itu kan kecemasan. Kira-kira kamu ada cemas sesuatu nggak? Cemas tidak lulus. Kecemasan akademik gitu, takut nggak lulus gitu ya kan? Tapi mulai dari sekarang tuh berpikir positif aja, biar jadi kayak omongan tuh adalah doa gitu. Aku bisa lulus, skripsi lancar, dapat pembimbing yang baik, yang support semuanya, nggak yang mempersulit semuanya. Pokoknya ngomong yang baik-baik aja gitu.
Terus juga jangan membatasi diri. Jadi kayak ngerasa aku kayak cuma sampai sini deh, biar yang itu temenku. Kita kapan dapat pengalaman itu kalau ngandelin orang-orang terus? Jadi jangan batasin diri, gitu. Kan kita sebel ya kalau kita itu dibatasin sama orang lain. Itu orang lain. Ini diri kita sendiri, kenapa kita nggak sebel? Ngapain gitu membatasi diri gitu? Itu berarti adalah cara apa ya? Cara-cara mencegah juga ya, mencegah kesehatan. Iya. Ingat ya, jangan menutup diri. Kalau ngerasa kenapa-napa, nggak bisa langsung ke psikolog, datang ke teman-temannya dulu cerita. Walaupun mungkin ya kita pasti punya teman yang bisa dipilah-pilih ya, mana yang bisa diceritain hal-hal yang menurut kita serius dan enggak. Kan ada teman ini untuk bercanda doang, ini aku bisa cerita masalahku, kan pasti kita punya teman itu. Tapi kalau ngerasa, Mbak, aku sama sekali nggak punya teman di dunia nyata, aku punya teman media sosial, ya udah jadi anonim aja dulu, cerita ke orang. Sekarang Alodok juga ada kok psikolog gitu. Iya, Alodok gitu. Menjaga kesehatan mental kan juga penting ya Kak ya. Betul. Caranya mengerti diri gitu ya. Terus apalagi nih? Nah, tips-tips untuk tips-tips kayak gitu pastinya dimulai dari jaga pola tidur. Oh iya. Karena pola tidur tuh mempengaruhi banget loh. Penting banget ya. Penting banget pola tidur tuh. God. Makanya aku tuh kalau konseling sama teman-teman gitu ya, kan aku tanya tidurnya gimana gitu. Kalau misalnya bilang aku bergadang Mbak, gini, bergadangnya ngapain? Kalau mungkin dia bergadangnya punya alasan karena aku punya deadline ini Mbak, tapi biasanya aku nggak gini. Tapi kalau itu masih diwajarkan karena benar-benar ada alasannya. Tapi kalau yang bergadang nggak ngapa-ngapain, main handphone, scroll doang itu bermasalah. Harus banget diatasi gitu. Aku pernah nggak lama sih, sekitar 3 harian tidur. Nggak bisa tidur, nggak scroll juga. Terus ngapain? Pikirannya kemana-mana? Pikirannya kemana-mana. Itu kenapa itu? Ya karena ada faktor yang kita pikirkan. Jadi kayak istilahnya itu badan kita sebenarnya capek ibarat mesin, tapi bensinnya kita banyak banget gitu loh. Jadi harus nyala terus gitu. Kayak ya udah dicari hal-hal yang bisa mengebuang energi itu. Contohnya apa? Olahraga. Oh iya. Gitu, jadi harus capek. Kalian ngerasa nggak sih kalau lagi marah energi gitu tuh kayak menggebu-gebu banget? Iya. Kayak misalnya cowok deh marah tuh suka nonjok tembok gitu. Padahal kan sakit ya kalau kita lagi nggak kenapa-napa nonjok tuh sakit. Tapi kalau lagi marah nggak sakit kan? Nggak kerasa tuh si sakit. Nanti setelah itu baru anjir sakit juga ya gitu ya kan, nggak enak gitu. Nah makanya kalau lagi marah tuh buang aja energi ke hal lain. Kalau aku kalau lagi marah tuh mending beberes. Nyuci kayak, nyapu kayak, ngepel kayak, mumpung energinya lagi puncak-puncaknya gitu. Nah kalian juga harus mencari itu gitu. Kalau misalnya ngerasa aku nggak tahu mau ngapain, olahraga tuh nggak harus nge-gym kok, nggak harus bersepeda, jalan kaki aja tuh olahraga, naik turun tangga tuh olahraga gitu. Nah terus juga mandi, setidaknya sehari itu minimal sekali. Kalian ngerasa nggak sih kalau kita nggak mandi dalam 1 hari nih ya, karena ngerasa aku nggak kemana-mana jadi nggak mau mandi gitu, itu beda banget moodnya. Iya sih. Iya kayak ngerasa udah lemas nih, nggak punya semangat, mandi. Jadi harus mandi gitu, karena vibes-nya tuh beda. Kita kalau udah mandi itu ngerasa rugi banget nih nggak ngapa-ngapain. Setidaknya selfie kayak ngapain, kayak kalau cewek-cewek gitu. Kalau cowok kubur jo deh, angkringan deh keluar gitu, udah wangi nih, ngapain lagi Ini gitu yang ya. nonton pasti banyak yang belum mandi. Ini yang disebutin ya tadi tuh kayak ada kafe banget. Tidur nih, masalah tidur. Kedua masalah olahraga. Iya, olahraga Tiap kurang. hari kamu. Tapi untungnya kampus kalian ini kan tangga ya, coba Iya sih, kalau iya. lihat. Oh iya. Ada olahraganya tuh naik tangga, tiap hari aja ya ke kampus gitu. Naik tuh ke lantai 4. Terus yang ketiga mandi lagi, jarang mandi. Tapi kalau ngampus mandi kan? Mandi ya gitu. Mandi. Kadang kalau yang kelas Kalau udah pagi juga kebangun kesiangan itu ya gimana ya? Ya mandi lah. Aku Iya, percaya harus mandi gitu. Jadi menjaga kesehatan badan tuh ya, kebersihan sebagian dari iman. kebersihan. Itu cara-cara simple ya. Iya, Kak. cara simpel. Kita tuh nggak usah muluk-muluk. Aku harus ini dulu, yang tinggi-tinggi nggak usah. Dari basic-basic aja dulu.
gitu, kayak sekedar cuman beresin tempat tidur gitu sebelum pergi gitu. Karena kalau hal-hal seperti itu ya, menjaga kebersihan kamar kita sendiri, karena kan kita tiap hari di situ. Mamaku tuh pernah bilang kalau sebelum pergi tuh beresin ya tempat tidurnya, karena amit-amit nih terjadi sesuatu, entah kita kecelakaan, orang kan nganterin kita pulang ya, itu pasti anterin ruangan kita tuh udah bersih gitu loh, karena takutnya ada orang lain gitu. Tapi sebenarnya kalaupun kita nggak mikirin yang jelek-jelek itu, kan bagus juga untuk kita pulang capek-capek dari mana, ngelihat kamar kita bersih, enak tinggal tidur. Tapi kalau misalnya kain kotor di sana, handuk masih di atas tempat tidur, mau rebahan kan kita harus beresin dulu. Capek nggak sih? Capek-capek. Iya kan, capek gitu kan, enak ya pulang langsung rebahan gitu. Tapi kalau aku keadaan kamar itu biasanya dari keadaan pikiran aku. Kalau pikiran udah berantakan tuh Kamar juga berantakan. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi nanti kalau udah selesai beresin, diberesin. Jadi kayak healing kita tuh apa? Healingnya beberes gitu. Kayak anak DWP pasti kan bisa ngedesain apa ya, entah tata ulang kamar kayak ngapain kayak gitu, nambah dekoran kayak gitu, hasil dari karya sendiri gitu kan. Bisa kok, pokoknya sesuaikan dengan hal yang kita sukai aja. Tapi kalau dia bilang, Mbak aku nggak suka kebersihan, ya mana? Susah, repot kalau kayak gitu. Ada nggak sih yang namanya yang numpuk-numpuk sampah? Iya itu ada gangguannya. Iya, gitu kan kalau misal udah numpuk-numpuk itu mungkin dimulai dari hal-hal basic dulu. Awalnya makan pop mie, udah ntar buang deh gitu, ditumpukin situ tumpuk-tumpuk. Jadi kayak kok satisfying ya ngelihat banyak-banyak gitu. Ngeri banget. Iya, ngeri banget gitu. Di Jepang banyak, iya betul. Sampai ada jasanya pembersih. Betul. Cantik lagi. Oh iya. Padahal kalau keluar kita lihat, wah dari segi look bersih banget, cantik gitu ya. Tapi pas pulang ke kosannya, wah gitu. Banyak kan di film-film Korea juga banyak yang seperti itu gitu. Harus dihindari ya, nggak boleh kayak gitu. Harus bersih guys. Iya bersih. Minimal mandi. Iya minimal mandi. Betul. Itu adalah quotes. Bener itu minimal mandi. Iya minimal mandi. Wah seru banget ngobrolnya ini, nanti kalau dilanjutin bakal panjang banget ya. Habis ini Aku tunggu loh habis ini. Ya. Oke. ditunggu. Wah seneng banget Rani. Terima kasih. Kata-kata hari ini kan untuk anak-anak Gen Z di sana. Iya, jaga kesehatan karena apa yang kita pikirkan badan kita juga ngikut gitu. Jadi kalau pikiran kita jelek, badan kita juga ikut jelek gitu. Jadi pikir yang positif-positif aja gitu. Kalaupun kalian ngerasa badan kalian sakit karena capek, tapi kalau pikiran kalian masih semangat, pasti kayak nggak kerasa kan itu. Tapi kalau pikiran kalian udah nggak semangat, badan kalian juga ikut loyo gitu. Jadi tetap jaga kesehatannya, jaga pikirannya, jaga badannya. Dah gitu aja. Positive thinking guys. Sampai ketemu di Visi Talk selanjutnya. Dadah. Dadah.